Udah sabar, biar Tuhan yang balas. Enggak mau, enggak mau sabar, enggak mau. Kalau kita masih bisa balas sendiri, ngapain harus nunggu Tuhan? Turun tangan sendiri, turun tangan. Enggak usah sampai Tuhan turun tangan, enggak usah sampai nunggu Tuhan tuh turun ke bumi untuk balas dendam sendiri. Hampas, jambak, kayak dulu sana. Bulan depan Papa akan segera dilantik. Kehidupan kita akan segera lebih baik, anak-anakku. Bu, alhamdulillah aku sudah lulus dan salah satu syaratnya tidak boleh begawe di tempat lain. Jadi aku nak resign, Bu. Kau pikir-pikir dulu baiklah. Cuman Bang Buyan yang berpikir 2 kali untuk berhenti begawe di sini, Bu. Mampu kau. Makasih, Bu, sudah ngajari aku loyalitas tanpa batas. Begawe lembur walaupun libur. Upah UMR ngurus ember. Gawe cepet, gaji lambat. Kalau surat ini lah di tangan aku, itu tandonyo aku setuju kau resign. Cuman wong gila, Bu, yang berpikir 2 kali bertahan begawe di sini. Kau sudah nyimak artikel ini? Tahun depan. Aku tarik lagi, Bu. Bacalah. Pikir-pikir dulu, Bu. Cuma Wong Buyan yang berpikir 2 kali nak berhenti di sini. Tahun ke Bu. Setahun lagi, Bu. Cuma Wong Gilo yang berpikir 2 kali nak bertahan gue di sini. Tolong, Bu. Telat. Surat lamaran kau lah aku jadi kebun calu. Ribuan CPNS dan P3K harusnya diangkat Maret 2025, diundur Oktober. Ada aja gebrakan pemerintah buat zolim sama rakyat. Mohon maaf nih, harusnya kan Ramadan itu one day one use, bukan one day one ketololan. Ini nggak habis-habis nih pejabat hasil giveaway tinggal lakunya. Ini hati nuraninya kebawa banjir apa gimana sih? Bilang aja apa duitnya dipakai yang lain gitu. Ayo dipakai buat Danantara ya. Kasihan banget ya PNS. Tes udah dari tahun lalu kok bisa yang diangkat duluan Deddy Corbuzier. Katanya penundaan pengangkatan itu udah disetujui sama DPR. Tapi kata DPR enggak. Ayo harus percaya kata siapa dong? Masa percaya kata Lesti? Terus yang kocak katanya ada yang bilang, buat CASN yang udah lolos seleksi, silakan bekerja di kantor sebelumnya. Astaga. Bacotnya kalau ngomong. Nggak sekalian suruh Jokowi jadi presiden lagi. Kok bisa ya negara menjajah martabat warganya sendiri? Semoga buat CPNS dan P3K ada titik terang. Semoga ini cuman cek ombak kayak kebijakan nyeleneh lainnya. Kan nanti datang tuh pahlawan kesiangan. Kemarin gas diumpetin, bensin dioplos, sekarang CPNS ditunda. Tapi buzzer dipelihara subur. Kabur. Pangintel, maaf Pangintel. Saya ditanya nih, kenapa itu pengangkatan CPNS bisa ditunda? Ya jawabannya ngikutin Ustadz Yusuf Mansur aja lah. Dari mana duitnya? Jadi memang duitnya nggak ada kali ya buat ngegaji. Jadi ditunda dulu deh. Tapi apapun itu, mestinya komunikasi pemerintah terbuka lah dengan publik, dengan masyarakat, dengan rakyat. Wah, ya ini uangnya nggak ada nih. Jadi jangan keluar dulu, ya. Ini pengangkatannya mau ditunda. Jadinya kan si CPNS itu bisa siap-siap, ya nggak? Ya. Kemana ya, Tak? Taraweh. Nah, meni make korpri. Pan diundur atau pengangkatan lagi jadi 2026. Bisa pakailah taraweh. Nah, diundur. Itu. Emang orang tempan RW? Halo guys,
Masih terkait kisruh penundaan pengangkatan CSN 2024. Nah, yang menarik adalah ada sebuah usulan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Pak Zudan Arif Fakhrullah. Nah, dia mengusulkan solusi untuk membantu calon aparatur sipil negara atau ASN yang telah mengundurkan diri dan telah keluar gitu dari pekerjaan lamanya sebelum mengetahui adanya penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS. Nah, usulan ini mencerminkan ya katanya ini adalah upaya gitu dari pemerintah untuk menunjukkan empati kepada calon ASN yang kini berada dalam situasi sulit, yakni menganggur akibat keputusan yang terlanjur diambil. Nah, tapi keputusan ini saya rasa sangat sulit untuk dilihat efektivitas dan implementasinya. Ya, jadi sebagaimana kita tahu, banyak ASN ya yang telah memutuskan resign dari pekerjaan mereka setelah dinyatakan lulus ya seleksi CPNS. Nah, keputusan ini umumnya diambil dengan asumsi bahwa pengangkatan sebagai CPNS akan segera dilaksanakan. Nah, tapi pada kenyataannya jadwal pengangkatan ternyata mengalami penyesuaian hingga 1 Oktober 2025. Bahkan mungkin sampai awal 2026. Sehingga mereka menghadapi periode menganggur yang cukup panjang tanpa kepastian pendapatan. Nah, Pak Zudan mengatakan bahwa BKN ini akan meminta instansi atau kementerian atau lembaga untuk mendata perusahaan tempat para calon ASN ini sebelumnya bekerja. Nah, perusahaan-perusahaan ini kemudian akan dihubungi oleh BKN agar mempertimbangkan untuk mempekerjakan kembali mantan karyawan mereka hingga pengangkatan CPNS dimulai. Ya, kalau kita lihat ya penjelasan selanjutnya, langkah ini kata Pak Zudan ini bertujuan untuk memberikan solusi sementara bagi calon ASN agar tetap memiliki penghasilan dan tidak sepenuhnya kehilangan pekerjaan selama masa tunggu sampai Oktober nanti. Ya, meskipun kita lihat usulan ini seolah terdengar sangat empatik gitu ya, tapi banyak sekali kelemahan yang mendasar yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah minimnya realisme dalam implementasi. Dan juga bagaimana mungkin kita bisa mengandalkan perusahaan lama, kita bergantung pada perusahaan lama untuk masalah ini. Mengandalkan perusahaan lama untuk menerima kembali mantan karyawan adalah langkah yang sangat tidak realis gitu. Jadi perusahaan ini kan memiliki kebijakan internal yang berbeda-beda ya setiap perusahaan. Dan tidak semua perusahaan bersedia mempekerjakan kembali karyawan yang telah resign. Nah, dalam banyak kasus bahkan ya posisi mereka mungkin sudah diisi oleh orang lain. Jadi memang tidak ada jaminan soal keberhasilan dari usul ini. Dan bahkan Pak Zudan sendiri mengakui bahwa upaya ini memiliki dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Ya, kalau menurut kalian lebih banyak berhasilnya atau gagalnya? Sudah jelas pasti akan jauh lebih besar potensi gagalnya. Buat apa mengusulkan hal yang sudah pasti ya sudah kita tahu hampir pasti akan gagal. Jadi saya rasa hal ini justru menunjukkan bahwa usulan tersebut lebih bersifat spekulatif ya daripada solusi yang konkret dari masalah ini. Nah, belum lagi kalau kita lihat penundaan jadwal pengangkatan CPNS ini kan keputusan pemerintah. Sehingga dampaknya seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pula. Nah, mengalihkan ke beban ini kepada perusahaan lama ini menunjukkan pemerintah tidak bertanggung jawab dan tidak serius dalam menangani masalah ini. Jadi pemerintah seharusnya menyediakan alternatif seperti pemberian insentif sementara bagi calon ASN yang terdampak atau ya bisa mempercepat proses administrasi gitu agar pengangkatan dapat dilakukan lebih awal. Belum lagi kalau kita lihat meminta perusahaan lama untuk menerima kembali karyawan yang telah resign, ini kan justru malah bisa menciptakan ketegangan antara pihak perusahaan dan mantan karyawan tersebut. Perusahaan mungkin merasa keberatan karena harus menyesuaikan kembali struktur organisasi mereka hanya untuk memenuhi permintaan pemerintah. Jadi usulan ini ya hanya berfokus pada solusi sementara
yang lebih besar gagalnya gitu ya, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap sistem rekrutmen ASN secara keseluruhan. Padahal ini yang harus diperhatikan. Penundaan jadwal pengangkatan CPNS ini seharusnya menjadi pelajaran yang sangat penting bagi pemerintah untuk lebih transparan dan lebih terencana dalam proses seleksi ke depannya. Salam. Penundaan itu adalah sesuatu yang sangat tidak mengenakan dan sangat merugikan. Di sisi yang lain, tiap hari masyarakat harus membaca berita atau melihat media sosial. Ada lagi dan lagi pejabat yang baru dilantik, posisi yang baru dibentuk, dan uang yang baru keluar. Dan bayangkan APBN harus menanggung beban sebesar apa menggaji orang-orang ini, menggaji politisi-politisi ini, menggaji pemenang-pemenang ini. Karena seperti yang beredar di media sosial ya minimal 25 juta, 50 juta. Ya kali aja mungkin ada 1000 pejabat yang harus difasilitasi. Belum lagi semua kemewahan dan semua kemudahan hidupnya yang harus juga ditanggung negara ya. Ini jelas sesuatu yang sangat gila gitu loh. Di sisi yang lain, masyarakatnya, calon PNS-nya, umbinya, itu yang dikorbanin. Disuruh nunggu 1 tahun. Nggak dijamin apapun sama negara, nggak dijamin penghasilannya, nggak dijamin pekerjaannya, cuma disuruh nunggu 1 tahun. Kenapa pemerintah tidak mengambil kebijakan kayak gini aja? Kementerian yang sudah siap, satker yang udah siap, ya sudah mereka open aja, mereka mengangkat aja PNS-nya. Yang belum siap ya tunggu dulu, nanti dibantu supaya cepet siap. Jangan yang nggak siap 5, yang siap 20, yang 20 ini harus nunggu yang 5 dulu. Ini kan alasan yang tidak masuk akal dan menciderai akal sehat manusia nih. Alasan kayak gini nih. Teman-teman CSN dan CP3K udah nggak usah galau lagi. Tuh Wakil Komisi 2 DPR RI udah klarifikasi. Emang ya pemerintah kalau bikin kebijakan suka nggak mikirin dampak secara keseluruhan. Boro-boro mau ngasih opsi apalagi solusi, giliran dikritisi malah lempar sana sini. Kemarin aja Menpan RB bilang kalau penundaan pengangkatan CSN dan CP3K adalah hasil kesepakatan bersama. Tapi tiba-tiba Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI mengatakan bahwa Menpan RB itu salah persepsi. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara keseluruhan bukan berarti yang sudah ada itu harus mengalami penundaan. Aduh, nggak ngerti lagi. Sebenarnya kalian tuh pada saat rapat ngapain sih? Kok bisa jadi bikin gaduh kayak gini? Nasib 4 juta orang CSN dan CP3K jangan dijadikan proyek uji nyali. Masa iya sekelas menteri bisa salah persepsi untuk hal sebesar ini? Mulai overthinking ya ngelihat banyak yang isi petisi. Coba dipikirin lagi. Teman-teman ini udah terlanjur resign dari pekerjaan yang selama ini dijalani. Masa harus nunggu lagi? Udah tahu cari kerja susah. Wajar lah kalau sekarang mereka merasa gundah. Menurut teman-teman nanti endingnya gimana? Halo pejuang CSN 2024, coba deh kalian visit ke IG-nya Komisi 2 DPR RI. Di situ ada postingan terbaru, ada klarifikasi dari Ketua Komisi 2 bahwasanya penjelasan beliau sangat masuk akal, sangat bisa diterima, sangat bijaksana dan juga sangat adem. Insya Allah dalam waktu dekat kita ada kabar yang gembira ya. Dan di captionnya juga dituliskan bahwa sepertinya beliau sangat yakin dan aku juga yakin bahwasanya selama kepemimpinan Pak Prabowo sangat punya empati yang sangat besar terhadap rakyat Indonesia. Buktinya juga kemarin pada saat ada berita Sritek itu mengumumkan bahwasanya seluruh karyawannya banyak yang di PHK, Pak Prabowo gercep untuk segera mengatasinya sehingga akhirnya tidak jadi di PHK. Demikian kita semuanya yang kita merasa dizolimi, TMT kita diundur di Oktober dan juga Maret, semoga akan dikembalikan di jadwal awal. Semoga semuanya baik-baik saja. Kita berdoa yang baik-baik. Sabar ya guys ya, sabar. Sudah fix ya teman-teman, untuk pengangkatan P3K itu akan dilakukan pada tanggal 1 Maret 2026. Artinya kurang lebih 1 tahun lagi teman-teman itu harus menunggu. Lantas apakah gajinya tetap bisa dibayarkan? Ini adalah edaran dari Kemendagri teman-teman, Kementerian Dalam Negeri, yang ditujukan untuk kepala daerah baik gubernur dan bupati di seluruh Indonesia. Teman-teman baca pada poin 1, jika tenaga non-ASN ini sedang mengikuti tes untuk P3K, maka tetap bisa dianggarkan gajinya. Nah, kemudian pertanyaannya gimana nih yang tahap 2? Untuk teman-teman yang tidak terdata di BKN, apakah tetap bisa? Teman-teman baca poin 4. Di poin 4 disebutkan bahwa untuk tenaga non-ASN yang tidak terdata dalam pangkalan database BKN, selama masih mengikuti proses seleksi, artinya teman-teman itu mengikuti proses seleksi dalam artian
ikut seleksi administrasi dan lulus seleksi administrasi. Kemudian ikut seleksi kompetensi, dan pastinya kalau seleksi kompetensi ini tidak ada nilai ambang batasnya, maka semuanya pasti lulus. Selama teman-teman mengikuti proses itu, maka tetap bisa dianggarkan untuk pembayaran gaji dengan besaran yang sama dengan gaji yang teman-teman terima sewaktu menjadi tenaga kontrak. Jadi ini landasan hukumnya atau surat edarannya ini sudah ada, teman-teman. Tinggal apakah pemerintah ini mau atau tidak untuk menganggarkannya. Jadi seperti itu, semoga menjawab. Teman-teman tetap semangat walaupun kita harus menunggu 1 tahun lagi sampai 1 Maret 2026. Semoga yang terbaik dan semuanya bisa diangkat menjadi P3K. Dan tentunya jangan sampai nambah-nambah lagi honorer-honorer baru. Karena kalau masih bertambah lagi honorer baru, masalah ini tidak akan selesai sampai hari kiamat. Demikian, buat kalian yang belum follow akun Mas R, boleh kali tombol plus yang ada di situ kalian pencet tuh, biar kalian dapat info update terus mengenai CPNS dan P3K. Saya Mas R, salam satu korpri. Gimana Bu, CPNS Bu? Ambil jalan. Mana dari Bu, gimana Bu? Persiapan. Ya gimana pembahasannya Bu? Pembahasannya bagaimana Bu? Pembahasannya gimana Bu? Jelasin ya Bu, PNS kapan? Dia maju dong Bu. Bu lagi puasa nih Bu. Akhirnya kita jadi tahu alasan penundaan pengangkatan CASN tahun 2024 melalui surat dari BKN ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa follow akun ini biar kamu gak ketinggalan info update seputar CPNS dan P3K lainnya. Ini adalah surat BKN pertanggal 8 Maret, tindak lanjut dari surat Kemenpan pertanggal 7 Maret kemarin ya. Kalau kita baca di poin nomor 2, yaitu dalam proses penetapan NIP yang sedang berlangsung, banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan atau pengunduran terhitung mulai tanggal TMT pengangkatan CPNS dan P3K. Dari situ kita bisa lihat penundaan pengangkatan CASN ini berawal dari permohonan dari instansi-instansi, baik dari kementerian maupun dari pemerintah daerah. Bisa jadi permohonan itu diajukan karena adanya instansi yang belum melaksanakan proses seleksi CPNS maupun P3K yang belum selesai ataupun terjadinya efisiensi anggaran di instansi tersebut. Dan selanjutnya TMT dan SPMT itu ternyata dilaksanakan bersamaan, yaitu 1 Oktober 2025. Jadi 1 Oktober 2025 itu kamu sudah harus mulai bertugas di instansi kamu. Terus bagaimana dengan seleksi P3K? Untuk P3K ini, di surat ini dijelaskan bahwa peserta seleksi P3K yang mendapatkan alokasi formasi, berarti dia adalah yang ada L-nya. Itu yang TMT-nya 1 Maret 2026. Terus bagaimana dengan R2, R3, bahkan P3K tahap 2 yang sudah mengikuti tes, ini kemana? Nah, ini harus ditanyakan kepada BKN lagi ya, dijelaskan. Nah, untuk teman-teman yang sudah mendapatkan SK, CPNS maupun P3K-nya sebelum TMT 1 Oktober 2025 dan 1 Maret 2026, ternyata di surat ini juga dijelaskan bahwa perlu adanya penyesuaian kembali dengan pertimbangan teknis yang 1 Oktober 2025. Jadi mohon maaf teman-teman, jadi kemungkinan adalah teman-teman belum bisa bekerja di instansi tersebut karena akan disesuaikan kembali ya. Jadi gimana nih menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar, nanti kita diskusi di situ ya. Jadi kan fix nih, tanggal 1 Oktober kita bakal dilantik ya, jadi CPNS, TMT sama SPMT-nya nih.
Sekarang mah pertanyaan buat Menpan RB nih sama BKN ya. Yang udah resign kudu ngapain? 7 bulan. Kudu ngapain? Itu aja simpel pertanyaannya. Kudu ngapain? KUDU ngapain? Mispersepsi sih kesimpulan akhir dari pertemuan antara Komisi 2 DPR RI dengan Menteri PAN RB dan juga BTN. Wakil rakyat bersuara bahwa mereka tidak menyepakati di akhir pertemuan itu ada kesimpulan bahwa Kementerian PAN RB, BTN, dan juga Komisi 2 sepakat agar ditunda sampai akhir 2025 dan pertengahan 2026 untuk CPNS dan P3K di pertengahan 2026. Ya, Komisi 2 menyatakan bahwa bagi mereka Oktober 2025 untuk CPNS itu batas akhir deadline, dan juga di Mei 2026 untuk P3K itu adalah deadline juga agar semuanya selesai. Jadi sebelum tanggal itu, sebelum waktu itu diharapkan sesegera mungkin Kementerian dan juga BTN menyelesaikan pengangkatan, bukan kemudian serentak di Oktober 2025 untuk CPNS dan P3K di Mei 2026. Kabar berita P3K terbaru bisa dilihat di sini ya, bahwa banyak honorer calon P3K yang diberhentikan dan Kemenpan RB langsung buka suara. Save dan simak video ini sampai selesai ya. Yuk kita bahas. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB buka suara ihwal adanya temuan banyak tenaga honorer yang diberhentikan dari sejumlah instansi. Padahal telah ada imbauan dari pemerintah pusat supaya anggaran untuk para tenaga honorer atau non-ASN yang terdata di dalam Pangkalan Data Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendapatkan alokasi anggaran untuk pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB, Abbas Suwagja mengatakan persoalan itu sebetulnya juga telah menjadi sorotan utama Menteri PNRB Rini Widiantini. Karena concern Bu Menteri PNRB itu cukup besar ya terhadap P3K itu, khususnya bagi tenaga non-ASN yang akan menjadi P3K. Karena kenapa? Beliau itu melaksanakan mandat undang-undang. Ucap Abah melalui akun YouTube Kementerian PNRB dikutip Jumat tanggal 7 Maret 2025. Namun, juga tadi mungkin kan disampingkan itu juga kita harus melakukan penataan gasnya. Oleh sebab itu, Abah mengatakan Menteri PNRB telah melakukan koordinasi langsung dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengatasi masalah tersebut, termasuk dengan Komisi 2 DPR sebagai mitra kerjanya. Makanya, ia menegaskan Kementerian PNRB sejak beberapa waktu yang lalu telah mengeluarkan berbagai surat edaran maupun keputusan untuk dorong percepatan penyerapan tenaga non-ASN menjadi P3K. Oh iya nih, buat kamu yang mau ikut seleksi P3K tahap 2, mau dibantu nggak biar bisa lolos seleksi P3K tahap 2? Yuk follow dan gabung grup gratis dengan cara klik link ada di bio ya. Dan jangan lupa untuk gabung program bimbel jadi P3K ya, jika kamu serius ingin lolos seleksi P3K tahap 2.